Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat ya. Mari saatnya kita belajar. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang penyelesaian operasi hitung pada pecahan bentuk aljabar suku tunggal. Nah, untuk penyelesaiannya ini sama saja seperti pecahan bilangan biasa ya. Pada bab pertama kita sudah belajar ya operasi hitung pada pecahan bilangan biasa. Jadi caranya yaitu hampir sama saja ya anak-anak. Nah, oke, yang pertama kita pelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian harus ingat dulu kalau pada pecahan bilangan biasa operasi penjumlahan dan pengurangan ini kalian lihat penyebutnya. Jika penyebutnya tidak sama ya, penyebutnya berbeda, jadi kalian samakan dulu penyebutnya, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi ya. Sekarang perhatikan contoh di sini. Contohnya yang pertama 2 per A ditambah 3 per 2A sama dengan ya. Nah, kalian lihat dulu di sini penyebutnya ya anak-anak. Di sini ada A dan juga 2A. Nah, penyebutnya berbeda. Jadi kalian samakan dulu penyebutnya. Nah, kalian lihat di sini ya, variabelnya sudah sama-sama A ya, variabelnya sudah sama-sama A. Nah, lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya 2. Nah, koefisiennya berbeda ya. Jadi kita harus samakan dulu. Jadi kalau dia 1 dengan 2, kita biar dia sama, kita sama-sama jadikan 2 ya anak. Ya anak-anak ya, yaitu KPK dari 1 dan 2. Artinya penyebutnya ini kita samakan menjadi 2A. Nah, yang 2 per A ini kita ubah. Kita ubah di sini, lihat ya. 2 per A sama dengan, jadi A ini ya, ini kan hanya A saja. Agar dia menjadi 2A, artinya kita kalikan ya 2 per A dikali 2 per 2 ya. Supaya A-nya kalau dikalikan 2 dia menjadi 2A. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. A dikali 2 sama dengan 2A. Nah, jadi di sini ya jadi berubah. Jadi 2A-nya sudah menjadi 4 per 2A. Lalu ditambah 3 per 2A. Kenapa 3 per 2A-nya tidak perlu kita ubah ya? Karena dia penyebutnya sudah 2A. Lalu tinggal kita tambahkan pembilangnya ya. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 per 2A. Ingat ya anak-anak, untuk penyebutnya tidak perlu kalian jumlahkan ya. Tidak perlu kalian jumlahkan 2A ditambah 2A ya. Jadi penyebutnya karena sudah sama, jadi di sini menjadi 2A ya. Jadi hasilnya 7 per 2A. Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, 3 per 2X ditambah 5 per 3X. Nah, kalian lihat di sini koefisiennya berbeda ya. Ini 2, yang ini 3. Untuk variabelnya dia sama-sama X. Jadian kalian fokuskan untuk menyamakan koefisiennya ya. Biar koefisiennya sama, 2 dengan 3 ini sama. Jadi KPK atau kelipatan terkecil dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 6X ya. Jadi di sini mengalami perubahan. Jadi 3 per 2X ya. 2X ini biar dia menjadi 6X, jadi kita kalikan dengan 3 per 3 ya. Jadi 3 per 2X dikali 3 per 3. 3 dikali 3 9 ya, per 2X dikali 3 itu 6X ya. Jadi dia berubah menjadi 9 per 6X. Lalu yang 5 per 3X-nya juga sama kita ubah ya. 3X ini biar dia menjadi 6X, berarti kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 5 per 3X dikali
2/2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 3x dikali 2 itu sama dengan 6x. Jadi kita pindahkan di sini ya, berubah ya. Jadi dia 10/6x. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Tinggal kita pembilangnya tambahkan. Jadi 9 ditambah 10 itu sama dengan 19 ya, per 6x hasilnya. Lalu contoh yang ketiga. 6/2p dikurang 2/p kuadrat ya. Jadi kalian lihat di sini penyebutnya juga berbeda ya. Di sini 2p, yang ini p kuadrat ya. Nah, kalian lihat koefisiennya di sini 2, yang ini koefisiennya 1. Di sini variabelnya p saja ya, p pangkat 1. Yang ini dia p pangkat 2. Jadi harus kita samakan dulu 2p dengan p pangkat 2 ini. Nah, jadi biar dia sama koefisiennya, kalau di sini kan 2 dengan 1. Jadi KPK dari 2 dengan 1 artinya kita samakan dia menjadi sama-sama 2. Lalu yang P-nya ini, yang ini P pangkat 2 ya. Jadi kita samakan dia menjadi P pangkat 2. Jadi untuk penyebutnya kita jadikan menjadi 2P pangkat 2 ya anak-anak. Lihat perubahannya di sini. 6/2p. 2p ini ya, penyebutnya yang 2p ini biar dia menjadi 2p pangkat 2, artinya kita kalikan dengan p per p. 6/2p dikali p per p. 6 dikali p itu sama dengan 6p. 2p dikali p itu sama dengan 2p pangkat 2. Lalu yang satunya 2/p pangkat 2 ya. Nah, p pangkat 2 ini biar dia menjadi 2p pangkat 2, artinya kita tinggal kalikan dengan 2/2. Jadi 2/p pangkat 2 dikali 2/2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. P pangkat 2 dikali 2 sama dengan 2p pangkat 2. Kita tulis di sini ya. Jadi sama dengan 6p/2p pangkat 2 dikurang 4/2p pangkat 2. Jadi sama dengan 6p dikurang 4/2p pangkat 2. Untuk yang 6p dikurang 4 ini tidak bisa diselesaikan ya, karena dia tidak sejenis ya. Jadi cukup sampai di sini saja ya anak-anak. Oke ya. Jadi itu untuk yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika penyebutnya berbeda, harus kalian samakan dulu penyebutnya ya. Oke, lanjut untuk yang operasi perkalian dan pembagian. Ini juga sama dengan cara perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Sekarang perhatikan contoh ya. Contoh yang pertama di sini 2/b dikali 3/2b. Nah, kita langsung saja kalikan ya. Pembilang sama pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut ya. Jadi sama dengan 2 dikali 3 per b dikali b. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. B kali B ya, ingat ya, B kali B, karena ini dia sama-sama variabelnya B, artinya di sini kan pangkatnya 1. Nah, jadi karena dia sama-sama pangkatnya 1, pangkatnya ini kita jumlahkan ya, jadi dia B pangkat 2 ya. Jadi B pangkat 2. Jadi hasilnya 6/B pangkat 2 ya. Nah, soal yang kedua 4/P dikali 2/3P ya, juga sama, kita kalikan 4 dikali 2 per P dikali 3P sama dengan 4 dikali 2 8, P dikali 3P. Nah, P dikali 3P berarti 3P pangkat 2 ya. Hasilnya jadi 8/3P pangkat 2 ya. Oke, yang ketiga ini pembagian. 3/A dibagi 5/AB. Nah, kalian ingat ya, untuk pembagian pada pecahan biasa ya. Nah, yang 3/A-nya ini kita pecahan yang pertama kita tetap. Kalau untuk yang pecahan kedua dibalik, dan tanda bagi ini berubah menjadi
kali ya. Jadi di sini dia 3 per A dikali 5 per AB-nya kita balik. Jadi AB per 5 ya. Jadi sama dengan 3 dikali AB per A dikali 5. Jadi sama dengan 3 dikali AB berarti 3 AB per A dikali 5 berarti sama dengan 5A. Jadi hasilnya 3 AB per 5 AB ya. Nah, yang keempat di sini Q per 3P dibagi M. Jadi sama dengan Q per 3P ya dikali M-nya berubah jadi 1 per M ya. 1 per M. Jadi Q dikali 1, 3P dikali M. Q dikali 1 berarti sama dengan Q. Jadi tidak perlu ditulis 1Q ya anak-anak, cukup Q saja. Per 3P dikali M berarti 3MP. Jadi hasilnya Q per 3MP ya. Ini untuk perkalian dan pembagian. Oke, yang terakhir operasi perpangkatan juga sama ya, seperti pecahan biasa. Sekarang perhatikan contoh di sini. Di sini ya 2 per 3A pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 artinya ya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi di sini sama dengan 2 per 3A dikali 2 per 3A. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. 3A dikali 3A. 3 dikali 3 9. A dikali A pangkat 2. Jadi hasilnya 4 per 9 A pangkat 2 ya. Nah, nih contoh yang kedua 3N per 2P pangkat 3. Nah, kalau dia pangkat 3 artinya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi di sini 3N per 2P dikali 3N per 2P dikali 3N per 2P. Jadi sama dengan 3N dikali 3N dikali 3N per 2P dikali 2P dikali 2P. Nah, ini 3 dikali 3 9 dikali 3 lagi 27. Ini N dikali N dikali N berarti N pangkat 3 ya. Jadi hasilnya 27 N pangkat 3. Yang ini juga sama. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8 ya. P dikali P dikali P berarti P pangkat 3. Jadi hasilnya 27N pangkat 3 per 8P pangkat 3 ya. Baik anak-anak, Ibu harap kalian paham ya, kalian bisa setel ulang untuk materi ini ya sampai kalian paham. Dengan demikianlah anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya.